Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijmah Fitrisani dari kelas Manajemen A MSKB 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan laboratorium studi kelayakan bisnis. Adapun nama usaha yang akan dijalankan yaitu Happy Fruit Soda, atau bisa disebut juga dengan minuman yang berbahan dasar dari soda. Happy Fruit Soda ini mempunyai tagline yaitu Press in Your Mood. Minuman berbahan dasar soda ini atau disebut juga dengan mojito tidak hanya memiliki rasa lemon saja, tersedia juga rasa stroberi, leci, dan anggur. Bidang usaha yang dijalankan termasuk ke dalam bidang usaha manufaktur, yaitu suatu perusahaan yang aktivitasnya mengelola bahan mentah atau bahan baku sehingga menjadi barang jadi lalu menjualnya kepada konsumen. Sifat usaha yang saya jalankan yaitu followers, karena sudah ada beberapa usaha sejenis yang sudah berdiri lebih dahulu. Selanjutnya, manfaat dari usaha ini yaitu memberikan keuntungan bagi saya sendiri khususnya sebagai pelaku usaha dan juga menciptakan ide gagasan baru. Usaha Happy Fruit Soda ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha saja, tetapi memberikan manfaat juga kepada konsumen. Sesuai dengan tagline-nya yaitu Press in Your Mood, yaitu menjadi mood booster untuk konsumen ketika sedang dalam keadaan bad mood, juga menghilangkan rasa haus berlebihan ketika sedang musim panas karena mojito ini sangat menyegarkan. Alasan saya memilih berbisnis minuman mojito ini yang pertama karena minuman cukup menjanjikan dalam keuntungan. Yang kedua, karena bisnis minuman sedang tren di masa sekarang dan itu juga bisa menjadi peluang untuk usaha saya. Untuk tren hari ini dan di masa yang akan datang, menurut saya melihat keadaan seperti ini lebih memanfaatkan usaha secara online, di mana semua orang menggunakan media elektronik untuk memenuhi kebutuhannya. Dan juga pemilik usaha yang memiliki usaha offline berusaha mengubah usahanya menjadi usaha online supaya tetap bisa bersaing dengan usaha-usaha yang lainnya. Untuk pembeda dari usaha yang saya jalankan ini yaitu yang pertama dari segi kemasan. Di sini saya menggunakan standing pouch supaya ringan dibawa kemana-mana. Dan yang kedua, rasa buah yang langsung dari sari buahnya itu sendiri. Dan biasanya mojito-mojito yang lain hanya memotong buahnya saja lalu memasukkan ke dalam mojito itu sendiri. Usaha Happy Fruit Soda ini dilihat dari aspek pasar dinyatakan layak karena produk Happy Fruit Soda ini termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna di mana jumlah produsen tak terbatas dengan barang yang homogen, yaitu produk minuman. Yang jadi pembeda yaitu keunikan dari packaging dan rasa yang berbeda dari yang lain. Usaha produk ini termasuk ke dalam bentuk pasar konsumen karena produk ini merupakan produk yang langsung dijual kepada konsumen dan siap untuk dikonsumsi. Berdasarkan aspek pemasaran, usaha Happy Fruit Soda ini dinyatakan layak. Dilihat dari segmen psikografis, yaitu dilihat dari gaya hidup yang konsumtif, menyukai hal baru dan rasa penasaran yang tinggi terhadap suatu produk. Untuk posisi sendiri, usaha Happy Fruit Soda ini memiliki beberapa keunggulan kompetitif, seperti memiliki rasa yang khas dan berbeda dari yang lain, minuman yang menyegarkan, bahan baku yang mudah didapatkan, harga yang terjangkau, dan memiliki varian rasa yang berbeda-beda. Usaha ini akan menggunakan media promosi online atau medsos, juga dengan promosi word of mouth atau dari mulut ke mulut. Berdasarkan aspek teknis dan teknologi, dari segi teknis, usaha Happy Fruit Soda ini sudah sesuai dan dapat dikatakan layak. Pemilihan dan proses produksinya juga sudah sangat jelas, mulai dari bahan baku yang berkualitas hingga sampai ke proses packaging. Untuk rencana kualitas produk sudah terstruktur dan terencana dengan rapi.
Dan dari segi teknologi yang digunakan, usaha Happy Fruit Soda ini menggunakan alat khusus untuk membantu proses produksi. Adapun aspek-aspek dalam segi teknologi seperti derajat mekanisme yang diinginkan, manfaat ekonomi yang diharapkan, kesesuaian dengan bahan mentah, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain, kemampuan tenaga kerja dalam pengoperasian, kemampuan antisipasi terhadap teknologi, dan nilai keunggulan kompetitif dari tingkat teknologi semua sudah terpaparkan dengan jelas. Dalam aspek manajemen, usaha Happy Fruit Soda ini sudah bisa dikatakan layak. Dalam aspek ini, semua komponen sudah tersusun dengan baik dan benar. Dalam komponen perorganisasian, usaha ini terdiri dari satu pemilik dan satu pegawai. Dalam komponen pergerakan, usaha ini dalam menggerakkan karyawannya menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Dalam komponen pengendalian, usaha ini melakukan pengendalian kepada karyawannya. Kegiatan yang dilakukan seperti monitoring, evaluasi, dan perbaikan. Berdasarkan aspek SDM, usaha Happy Fruit Soda ini sudah dikatakan layak karena usaha ini merumuskan komponen-komponen yang ada dalam aspek SDM, yaitu merencanakan bahwa SDM yang digunakan adalah satu pemilik dan satu pegawai. Dalam analisis pekerjaan, untuk pemilik memiliki tugas mengatur, mengontrol, mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, bertanggung jawab akan jalannya perusahaan, mengawasi kegiatan proses produksi dan proses pemasaran serta pencatatan keuangan, dan juga mengatur serta mengelola keuangan perusahaan. Untuk karyawan, bertugas untuk melaksanakan pemasaran dan juga melayani konsumen serta bertanggung jawab atas kebersihan lokasi pemasaran tersebut. Berdasarkan aspek keuangan dinyatakan layak karena pendapatan tiap tahunnya di atas BEP. Pengembalian investasi atau PBP dalam kurun waktu 1 tahun, hal ini lebih pendek dari umur investasi. Tingkat pengembalian investasi atau IRR di atas nilai pinjaman bank. Berdasarkan aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, politik, dan yuridis, usaha Happy Fruit Soda ini sudah dikatakan layak. Karena untuk aspek lingkungan hidup, usaha ini sangat mementingkan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan dengan tidak sembarangan mencemarinya karena limbah yang dihasilkan dapat ditangani dengan baik. Untuk aspek ekonomi, segala hambatan, dukungan pemerintah dalam ekonomi, serta manfaat aspek ini telah dirumuskan dan menilai usaha yang akan dijalankan telah layak. Untuk aspek sosial, usaha ini memberikan manfaat kepada lingkungan sosial di sekitar tempat produksi pemasaran, yaitu mengurangi angka pengangguran. Untuk aspek politik, usaha ini tidak berpengaruh terhadap aspek politik. Dan untuk aspek yuridis, usaha ini sudah memaparkan dengan jelas mulai dari bentuk usaha dan identitas usahanya, sehingga usaha ini dapat dikatakan layak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.